Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita tetap berkata bahwa Dia adalah Yesus yang sangat baik. Apapun kondisi dunia saat ini, kita deklarasikan bahwa kemenangan itu sudah ada pada kita. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja, yang memberikan kemenangan kepada kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini.
Sing with me, how great is our God, and I will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. I will sing how great is our God. How great is our God. Tuhan yang besar yang layak kami sembah. Dan hari ini tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk bersorak untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bangkit untuk memuji Tuhan. Pilihan Tuhan yang hari ini kita dipilih untuk bangkit.
mendengarkan firman Tuhan. Hari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat pagi hari ini menjadi remah kekuatan yang membangun roh kami, yang membangun hidup kami, spiritual hidup kami untuk lebih lagi ya Tuhan mengandalkan dan dekat dengan Engkau. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah setiap apapun yang disampaikan hamba-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi siapapun kami, dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita mengadakan ibadah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kita bisa membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan. Firman Allah mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga itu. Demikian pembacaan firman Tuhan tentang keangkatan Yesus Kristus ke sorga. Peristiwa ini terjadi pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi 40 hari dia hidup bersama dengan murid-muridnya setelah bangkit dari kematian itu, dan pada hari ke-40 ia terangkat ke sorga di depan mata para murid-murid. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 berkata, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikian pernyataan ayat ini, bahwa
Yesus Kristus itu datang dari Bapa, masuk ke dalam dunia ini. Kemudian ia meninggalkan dunia ini kembali dan pulang kepada Bapanya. Saudara yang kekasih, apa kepentingan, apa keperluan bagi gereja Tuhan atas keangkatan Kristus ini? Ada 2 poin yang penting pagi ini kita akan melihat bersama. Poin yang pertama, dia pergi supaya penolong itu, yaitu Roh Kudus, datang untuk kita. Di Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, saya bacakan di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi aku mengatakan yang benar kepadamu, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, inilah kepentingan pertama yang kita lihat pagi ini tentang tujuan Yesus Kristus naik ke sorga itu. Dia bilang, lebih baik untuk kalian kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Itulah kepentingan pertama kenaikan Yesus ke surga, yaitu supaya penolong yang lain yang akan tinggal di dalam kehidupan orang percaya, yaitu Roh Kudus, akan diutus datang masuk ke dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Injil Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ayat 17, dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia karena tidak melihat atau tidak mengenal mereka. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama dengan kalian dan akan bersatu dengan kalian. Demikian pernyataan firman Allah dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat 17. Kepentingan Tuhan Yesus naik ke sorga, ia akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain yang akan tinggal bersama dengan kalian untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-murid pada waktu dia naik ke surga itu, tetapi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus kepada kita setelah dia naik. Ayat ini mengatakan, ia akan tinggal bersama dengan kalian
untuk selama-lamanya. Dia, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak menerima Dia karena tidak melihat atau tidak mengenal Dia. Tapi kalian mengenal Dia karena Ia tinggal bersama dengan kita dan akan bersatu dengan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dan 27 sana mengatakan, kamu sendiri berdoa dan tidak mengerti makna doa itu, tetapi Roh Kudus yang mengganti kamu dalam berdoa. Ia yang tahu atau Bapa yang mengerti kehendak Roh Kudus itu, Roh Kudus yang berdoa buat kita akan berdoa buat kita, menyatakan kerinduan kita kepada Bapa di sorga. Dan otomatis Bapa mendengar, Bapa melihat, Bapa menerima apa yang didoakan oleh Roh Kudus untuk kita, untuk kepentingan kita. Puji Tuhan. Poin yang kedua, kepentingan Yesus naik ke sorga, yaitu Dia pergi menyediakan tempat untuk kita di sorga. Kata Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kepentingan kedua yang kita lihat pada pagi hari ini, seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 14. Ia pergi untuk menyediakan tempat buat kita di sorga. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ia pergi menyediakan tempat buat kita. Kalau sudah siap, Dia akan kembali untuk menjemput kita, supaya di tempat di mana Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu berada, di situ juga kita berada. Puji Tuhan, itulah kepentingan yang kedua tentang kenaikan Yesus ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita. Mengapa demikian? Sebab mereka sudah ada tempat. Kita yang masih tinggal mungkin belum ada tempat buat kita. Ya, karena itu Dia pergi menyediakan tempat buat kita. Kalau sudah siap, Dia akan datang kembali menjemput kita, supaya kita tinggal selalu bersama dengan Dia. Biar kita bersabar menanti kedatangan Kristus kembali untuk kepentingan kita. Sementara kita hidup di dunia ini, mari kita bersabar
apalagi dalam keadaan seperti yang sekarang kita sedang alami dengan adanya COVID-19, virus corona ini, sehingga kita di rumah saja, tidak boleh pergi-pergi kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Karena itu, biar kita berdoa, bersabar, menanti kedatangan Kristus kembali. Malaikat itu berkata kepada murid-murid yang sedang termangu-mangu melihat gurunya naik ke surga itu. Ia berkata, seperti ia naik, demikian kelak ia akan turun sama seperti dia naik itu. Dia akan datang kembali menjemput kita supaya di mana dia berada, di situ juga kita akan berada. Puji Tuhan, kiranya kita sabar di rumah saja pada saat-saat ini, berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama, bersyukur kepada Tuhan atas lindungan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sambil berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu dan berakhir di negara kita. Puji Tuhan, kita berdoa bersama agar supaya Tuhan menyatakan anugerahnya. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, segala puji bagimu Tuhan, karena pagi ini kami dapat bersama memperingati hari keangkatanmu ke sorga, supaya penolong yang lain, Roh Kudus, datang menolong kami. Ialah yang menyertai kami selama kami masih ada di dunia ini. Dan terima kasih karena Engkau naik menyediakan tempat buat kami. Dan kami sabar menanti kedatangan-Mu kembali untuk menjemput kami. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang akan datang kembali menjemput kami. Haleluya. Amin.